Get ready for the countdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Fulifa. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai investasi pemegang saham, yaitu laba ditahan. Mari kita mulai. Baik, mari kita mulai. Ekuitas pemegang saham laba ditahan disusun oleh Uki Fulifa, NPM 05180233231 dari kelas akuntansi 4 pagi B. Selanjutnya ada pengertian ekuitas pemegang saham atau disebut juga dengan stakeholders equity. Pengertiannya yaitu hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perseroan atau utang perseroan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, ekuitas pemegang saham dapat dipandang sebagai gambaran hubungan yuridis antara perseroan dengan pemegang saham. Berikutnya ada 3 kategori bagian dari ekuitas pemegang saham. Yang pertama, ada modal saham. Dan yang kedua, ada modal setoran yang terdiri dari modal yuridis, modal setoran tambahan, dan yang terakhir ada laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari berbagai aspek seperti laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan ekuitas. Berikutnya ada pengertian laba ditahan. Laba ditahan dihasilkan dari kegiatan operasi. Laba bersih meningkatkan laba ditahan, sebaliknya dividen mengurangi laba ditahan. Dengan demikian, laba ditahan adalah akumulasi laba bersih perusahaan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Istilah lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi laba ditahan di laporan keuangan meliputi penghasilan ditahan untuk kepentingan perusahaan dan penghasilan ditanamkan kembali dalam perusahaan. Selisih debit dalam laba ditahan disebut defisit. Saldo tersebut dihasilkan dari akumulasi rugi bersih. Pada ekuitas pemegang saham, defisit dikurangi dari modal disetor untuk menentukan total ekuitas pemegang saham. Saldo laba ditahan tidak boleh dianggap sebagai surplus dalam kas atau sisa kas untuk dividen, karena penghasilan yang ditahan dalam perusahaan dan kas terkait yang dihasilkan dari penghasilan tersebut biasanya digunakan oleh manajemen untuk mengembangkan atau memperluas kegiatan operasi. Saat kas digunakan untuk mengembangkan kegiatan operasi, perusahaan saldonya akan menurun. Akan tetapi, saldo laba ditahan tidak akan terpengaruh. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, saldo akun laba ditahan biasanya akan semakin kurang terkaitnya dengan saldo akun kas. Slide berikutnya ada perincian laba ditahan. Perincian laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan atas dasar tujuan. Dengan atas dasar sumber, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Sedangkan atas dasar tujuan, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Kemudian, saldo laba ditahan pada akhir tahun fiskal dibuat dengan jurnal penutup dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, akun saldo dalam akun ikhtisar laba rugi, laba bersih atau rugi bersih dipindahkan ke akun laba ditahan. Dan yang kedua, saldo akun dividen yang serupa dengan akun price atau penarikan oleh pemilik dalam perusahaan dipindahkan ke akun laba ditahan.
Selanjutnya ada kebijakan dividen. Pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Transfer jumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham. Dividen merupakan distribusi kekayaan perusahaan. Pembagian dividen ini umumnya didasarkan pada akumulasi laba, yaitu laba ditahan atau tambahan modal yang akan diputar. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, ada kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya, baru sisanya untuk membayar dividen. Yang kedua, ada likuiditas perusahaan. Salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen, karena dividen merupakan arus kas keluar. Maka, semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan untuk membayar dividen. Berikutnya, yang ketiga, ada kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan visibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada dividen kas atau tunai. Dividen ini yang paling umum dibagikan oleh PT dalam bentuk kas. Adapun yang harus diperhatikan oleh pimpinan sebelum membuat pengumuman adanya dividen kas adalah apakah jumlah uang kas yang ada mencukupi untuk pembagian dividen tersebut. Kedua, ada dividen aktiva selain kas. Dividen ini juga dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas yang disebut dengan istilah properti dividen. Aktiva ini dibagikan dalam bentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki PT, barang dagang, atau aktiva-aktiva lain. Selanjutnya ada dividen utang atau scrip dividen. Dividen utang timbul apabila laba ditahan itu saldonya mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak mencukupi. Yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen yang sebagian merupakan modal bukan dari laba yang dicatat dengan mendebet rekening pengembalian modal dalam neraca dilaporkan sebagai pengurang modal saham. Yang kelima ada dividen saham, adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada saham biasa yang disebut juga dengan common stock, yaitu saham yang beredar saat perusahaan mengeluarkan satu jenis saham saja. Dalam hal ini, setiap saham biasa memiliki hak yang setara. Dan yang kedua ada saham preference atau preference stock, yaitu jenis saham dengan hak istimewa di atas saham biasa. Contohnya, keistimewaan untuk memperoleh dividen lebih dahulu. Tujuan diterbitkannya jenis saham preference adalah untuk menarik pasar investasi yang lebih luas. Hak untuk memperoleh dividen untuk jenis saham preference biasanya dinyatakan dalam istilah moneter atau sebagai persentase atas nilai nominal. Berikutnya ada cara menghitung laba ditahan perusahaan. Caranya ada 6 langkah. Yang pertama yaitu kumpulkan data yang diperlukan dari laporan keuangan perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan untuk melakukan dokumentasi atas riwayat keuangan secara resmi. Laba ditahan perusahaan sampai dengan periode pencatatan yang terakhir akan ditampilkan dalam neraca, sementara laba bersih perusahaan akan ditampilkan dalam
laporan laba rugi untuk periode berjalan. Langkah yang kedua yaitu jika tidak mempunyai informasi laba bersih, mulailah dengan menghitung laba kotor. Jika tidak bisa mengakses nilai laba bersih secara pasti, kita bisa menggunakan laba bersih dari sebuah bisnis dengan menghitung secara manual melalui proses yang sedikit lebih panjang, yaitu mulailah dengan menghitung laba kotor perusahaan. Laba kotor adalah sebuah angka yang dihasilkan dari laporan laba rugi dan dihitung dengan cara mengurangi uang dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Langkah yang ketiga yaitu hitung laba operasi dan laba bersih sebelum pajak. Laba operasi mencerminkan laba perusahaan setelah membayar biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya operasi seperti upah yang sudah dibayar. Untuk menghitung laba operasi ini, kurangi laba kotor dengan biaya-biaya operasi perusahaan atau tidak termasuk harga pokok penjualan. Langkah keempat yaitu hitung laba bersih setelah pajak. Untuk menghitung laba bersih sebelum pajak, kurangi laba bersih perusahaan dengan bunga depresi, amortisasi. Depresi dan amortisasi yaitu penyesuaian dari nilai aktiva berwujud atau tidak berwujud selama masa ekonomisnya. Hal ini dicatat sebagai biaya dalam operasi laba rugi. Biaya terakhir yang harus kita perhitungkan adalah pajak. Untuk menghitung laba bersih setelah pajak, pertama-tama kalikan tarif pajak perusahaan dengan laba bersih sebelum pajak. Selanjutnya, untuk menghitung laba bersih setelah pajak, kurangi angka hasil perkalian ini dari angka laba bersih sebelum pajak. Langkah yang kelima yaitu kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayarkan. Setelah menghitung besarnya laba bersih setelah pajak, kemudian seluruh biaya yang menjadi kewajiban kita mempunyai sebuah angka yang harus kita gunakan untuk menghitung besarnya laba ditahan selama periode pembukuan berjalan. Untuk menghitungnya, kurangi laba bersih setelah pajak dengan dividen yang sudah dibayarkan. Langkah yang terakhir yaitu hitung saldo akhir dari akun laba ditahan. Jangan lupa bahwa laba ditahan adalah akun kumulatif yang menunjukkan perubahan bersih dari laba di tahun sejak berdirinya perusahaan sampai saat ini. Untuk mengetahui besarnya laba ditahan secara keseluruhan, tambahkan laba ditahan dari periode yang sedang berjalan dengan saldo akhir laba ditahan pada saat periode pembukuan yang berakhir. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai materi laba ditahan, berikut ada satu contoh soal. Soalnya yaitu dilakukan penarikan saham treasury sebanyak 3.000 lembar dengan harga Rp3.000. Saham treasury ini dijual sebanyak 500 lembar dengan harga Rp2.000. Perusahaan menggunakan metode biaya sebagai dasar pengakuan saham treasury. Kemudian saya akan menjawab jurnalnya yaitu saham treasury bedut sebesar Rp9 juta diperoleh dari 3.000 lembar kali Rp3.000 dan kredit kas sebesar 9 juta. Kemudian untuk mencatat penjualan saham treasury, jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 1 juta yang diperoleh dari 500 lembar kali Rp2.000 dan debit laba ditahan sebesar 500.000. Kreditnya itu saham treasury sebesar 1.500.000 yang diperoleh dari 500 lembar kali Rp3.000. Dan kesimpulannya dari materi ekuitas pemegang saham tentang laba ditahan yaitu kesimpulannya konsep kesatuan usaha memisahkan secara fisik dan konseptual antara manajemen dan pemilik. Ekuitas pemegang saham menggambarkan hubungan yuridis antara perseroan dengan para pemegang saham.
Pemegang saham terdiri atas dua komponen, yaitu model setoran dan model laba ditahan. Ekuitas mengandung makna kepemilikan, oleh karena itu dalam organisasi non-bisnis disebut sebagai aset bersih. Walaupun demikian, atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan investor dipandang sebagai pihak luar perusahaan yang terpisah dari manajemen. Dan yang terakhir, terima kasih saya ucapkan sudah melihat video presentasi tentang ekuitas pemegang saham, yaitu laba ditahan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang belum bisa dipahami dari materi yang saya sampaikan, dan mohon maaf pula apabila ada sedikit suara yang kurang begitu jelas. Terima kasih telah melihat video